Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, masih dalam proses perawatan RB binaan kami dengan ukuran 4x23 setinggi 3 lantai, yang alhamdulillah pada RB binaan kami ini sudah masuk masa panen kedua. Nah, saudaraku yang saya hormati, apa sih resep ya atau cara kami menjaga kelembapan tanpa khawatir papan sirip akan mengalami jamuran? Nah, yaitu dengan cara kami menjejer baskom, kemudian kita isi dengan air. Nah, saudaraku yang saya hormati, kotorannya di awal-awal on RBW ini itu hanya ada di bagian belakang saja, ya. Hanya ada 2 titik di pengecekan perdana, yaitu di titik yang ada di bawah, kemudian di lantai 2. Saat ini kita berada di lantai 3. Namun kotorannya, saudaraku yang saya hormati, sudah ya sampai ke depan ya penyebarannya. Ini artinya populasi di dalam RBW kita ini sudah melebar ya sampai ke depan. Nah, tentunya harus dibarengi dengan konsisten melakukan perawatan, penyemprotan hama dan penyemprotan parfum ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati di pengecekan perdana ya, jangan gelisah kalau menemukan ada beberapa titik saja ya. Nah, kita lihat ya sampai ke ruangan depan. Nah, saat ini kita sedang melakukan proses pengisian baskom. Nah, di bagian sini tadi sudah. Nah, ya. Kemudian kita di ruangan tengah ini di lantai 3. Setelah ini kita akan melakukan penyemprotan hama dulu. Kemudian di atas kita dengar ada suara pinyik ya. Di atas ada suara pinyik, seperti ini, ada pinyiknya. Nah, saudaraku yang saya hormati, apa sih fungsi parfum dinding dan lantai pada RB binaan kita? Nah, tentunya parfum dinding dan lantai itu ibaratkan sama dengan kalau seorang pemuda itu ingin menggoda pasangannya, tentunya kita harus harum-harum ya. Nah, kalau misalnya kita mau bawa kaseleng, kemudian kita mau menggoda pasangan kita, tentunya pasangan itu akan menjauh ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan parfum, otomatis wanita kita itu akan tergoda. Sama halnya dengan parfum yang kita gunakan di ruang inap ya. Parfum dinding dan lantai itu menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap, sehingga burung yang masuk untuk beradaptasi tergoda untuk tinggal. Kenapa? Karena mencium aroma habitatnya. Jadi parfum ini meyakinkan burung walet bahwa di dalam ruang inap ini sudah terbentuk koloni besar. Jadi burung walet itu sudah tidak takut lagi menginap. Dan buktinya, saudaraku yang saya hormati ya, dari satu titik ya, kemudian titiknya itu sudah sampai ke depan. Begitupun di lantai 2 ya. Jadi saudaraku yang saya hormati, terus melakukan perawatan konsisten ya, melakukan perawatan hama, penyemprotan parfum ya, kemudian penebaran racun tikus dan pembuatan pakan ya. Pakan yang kita buat ini ketika sudah jadi akan berterbangan di area menara. Kemudian insting burung walet itu melihat bahwa di LMB kita ada pakan, kemudian burung walet itu akan datang mengejar pakan tersebut sampai ke dalam ruang inap ya, sehingga terjadilah proses adaptasi. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan berputus asa dalam berbudidaya burung walet. Kalau kita putus asa, bagaimana dengan RBW kita ya? Nah, kita harus terus mencari inovasi, mencari cara agar supaya
kita bisa menggoda burung walet untuk bisa masuk beradaptasi di dalam ruang inap kita, ya. Dan alhamdulillah RBW binaan kita ini mulai dari 2 titik kita sudah berhasil menghantarkan RBW ini untuk masuk panen kedua, di mana panen pertama itu, nah kita lihat ada burungnya masuk ya. Nah, di mana panen perdana kita itu ada 15 sarang dan panen kedua kita itu ada kurang lebih sekitar 30-an sarang ya. Nah, konsisten, intinya konsisten melakukan perawatan, baik perawatan hama, penyemprotan parfum, dan utamanya proses pengisian baskom seperti ini. Ini prinsip ya. Jadi ada yang bertanya saudaraku bahwa apa sih fungsi air di dalam ruang inap. Jadi air ini biasa kita melihat mesin tetas telur yang kadang biasa kita lihat di internet ya. Telur ditetaskan menggunakan mesin, di bawahnya itu ada air, di atasnya ada lampu ya. Fungsi air ini adalah untuk melembabkan cangkang telur agar supaya telur burung walet itu tidak retak. Kemudian yang kedua, melembabkan sarang burung walet kita ya. Kalau misalnya sarang burung walet kita itu kurang lembab, itu ciri-cirinya seakan-akan akan terkelupas dari papan sirip ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan proses pengisian baskom seperti ini, maka sarang burung walet kita itu modelnya akan bagus, kemudian melekat di papan sirip itu dengan sempurna karena kelembapannya tercukupi ya. Kalau misalnya kita tidak sediakan media air di dalam ruang inap, maka tentunya sarang itu akan seakan-akan tercabut, akan mengkeriput ya, akan mengkerut. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya, proses pengisian baskomnya masih sementara berlangsung. Setelah ini nanti kita akan melakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum dinding dan lantai ya. Nah, di sini saya sudah siapkan racun regen dan parfumnya. Nanti setelah proses penyemprotan kemudian kita lanjut proses pengisian baskom lagi di lantai 2 dan di lantai 1 ya. Untuk parfumnya saudaraku, kalau gedung sebesar ini parfum dinding dan lantai itu 1 liter itu kita bagi 4 ya. Pengecekan perdana kita semprot, pengecekan kedua kita semprot, pengecekan ketiga kita semprot, dan on perdana kita semprot ya. Nah, seperti itu agar menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap kita. Dan Bapak Ibu lihat buktinya ya. Ini kotorannya sudah sampai ke depan. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu mengunjungi channel YouTube saya dan melihat perkembangan RBW ini mulai dari pengecekan perdana sampai saat ini ya. Silakan Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangannya, sangat pesat sekali. Mudah-mudahan terus berkembang pesat agar pemilik RBW bisa menikmati hasilnya ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut saya melakukan penyemprotan hama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.